Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun saat ini Anda sedang berada. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif RH dalam rekaman video iseng seperti biasanya. Ya, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tema yang cukup panjang. Judulnya pasangan hidup, keseimbangan, dan vibrasi. Pasangan hidup, keseimbangan, dan vibrasi. Bagi Anda yang sudah pernah mendengarkan rekaman saya judulnya Vibrasi dan Pernikahan, maka video ini adalah pelengkap dari apa yang saya bahas di situ. Teman-teman, tidak jarang saya mendapatkan curhatan, mendapatkan pertanyaan, mendapatkan keluhan, ya, di mana ada seseorang yang sudah menikah dan dia mengeluhkan pasangan hidupnya. Misalnya, Mas, saya tuh orangnya tuh begini-begini, sementara pasangan saya kebalikan saya begini-begini, dan seterusnya. Jadi intinya mereka mengeluhkan satu karakter, ya, satu mindset contohnya, atau satu keadaan di mana dirinya berbeda dengan pasangannya. Teman-teman semua, itu fenomena yang wajar, dan saya pun ketika awal-awal menikah adalah termasuk orang yang mengeluhkan pasangan hidup saya, itu mengeluhkan istri saya. Mungkin ada di antara Anda yang wanita mengeluhkan suami Anda, dan seterusnya. Jadi salah satu contoh yang saya keluhkan dari istri saya begini. Saya orangnya sangat terencana, sangat terstruktur, sangat planning, sangat memperhitungkan segala sesuatu. Pokoknya mikir, ya, tipe pemikir, ya, konseptor. Sementara istri saya itu blong. Tahu blong gak sih? Ya, nggak mikir dia tuh. Jadi nggak mikir, terlalu easy going, mengalir. Jadi contoh sederhana gini, kalau misalkan Anda mau pergi hari Minggu, kira-kira normalnya packing hari apa? Ya, mungkin Anda akan packing hari Sabtu sore, Sabtu malam gitu ya, malam minggunya. Saya itu hari Rabu atau Selasa bisa sudah packing. Karena saya mempersiapkan jauh-jauh hari. Lihat bagaimana saya begitu terencana. Sementara istri saya, dia baru packing, misalkan berangkat Minggu, packingnya kadang Sabtu malam sekali atau kadang Minggu pagi-pagi. Sehingga kadang banyak beberapa hal yang tertinggal, ya. Celana dalam ketinggalan, kutang ketinggalan. Itu kayaknya modus dia mau beli baju baru itu. Nah, kita sangat kontras sekali. Tetapi setelah perjalanan waktu menikah ini, saya semakin menyadari bahwa ternyata memang pernikahan harus seperti itu. Kita akan ketemu kutub berlawanan dari diri kita, di mana kita saling menyempurnakan. Istri saya yang terlalu santai, pelan-pelan sedikit lebih terencana. Saya yang terlalu kencang sekali dengan rencana, terlalu terstruktur, kurang mengalir. Saya lebih mengalir. Sehingga ketemu titik keseimbangan. Bisa kebayang kalau misalkan istri saya blong, saya juga blong, akhirnya bablas. Saya perhatikan orang-orang yang sama-sama blong terlalu nyaman. Akhirnya bukan salah, ya, tetapi susah untuk progres, ya. Tidak cocok untuk yang namanya kita bicara tentang bisnis yang progres naik. Nggak cocok karena sama-sama blong, nggak punya rencana sama sekali. Tapi kalau orang yang misalkan suami istri sama-sama ruwet, itu juga luar biasa stucknya. Karena dua-duanya sama-sama khawatiran, ya, sama-sama susah move on. Jadi bersyukurlah apabila Anda menemukan hal-hal yang berbeda pada diri pasangan Anda dengan Anda. Karena itulah titik di mana Anda disempurnakan, dan apa yang ada pada diri Anda tujuannya adalah menyempurnakan pasangan Anda. Gitu. Jadi maksud saya adalah coba dilihat sisi baik bahwa hal-hal yang kita keluhkan bisa jadi adalah sesuatu yang memang kita butuhkan untuk mengurangi kadar yang berlawanan dalam diri kita itu. Seperti saya, kadar berlebihan dari saya itu mikir. Istri saya tidak terlalu pikiran. Nah, karena dia nggak terlalu mikirin, itu bisa menyempurnakan supaya saya tidak terlalu mikiran orangnya. Nah, dan kalau kita kaitkan dengan misalnya mekanisme yang saya pernah bahas dalam kajian vibrasi, kan bahwa dalam hidup itu seperti memanah, ya. Ada proses kita menetapkan target, kemudian kita memasang anak panah, kemudian kita menariknya, lalu melepaskan. Nah, orang-orang yang tipe seperti saya itu adalah tipe yang jago menarik, menetapkan target, lalu menarik. Tapi kesulitan orang yang dominan seperti saya itu kurang melepas. Nah, butuh pasangan hidup yang jago melepas. Nah, ini dia. Jadi teman-teman semua, ada pasangan hidup yang kebalik-balik. Misalnya saya jago narik, istri saya jago melepaskan.
Ada yang kebalik, misalnya kebalikannya saya, yang cowok justru dia blong, santai, nggak ruwet ya. Itu biasanya dia jago melepaskan. Tapi yang rada ruwet itu jago narik. Jadi kebalik-balik itu. Nah, tapi yang repot kalau sama-sama ruwet, sama-sama blong ini ya. Ini silakanlah Anda nanti selesaikan itu gimana ya. Tapi biasanya umumnya kalau kita ketemu dengan yang namanya jodoh, pasangan hidup itu akan menemukan pasti sisi yang berseberangan. Orang yang kita nikahi pasti punya sisi yang berbeda dengan kita. Nah, itulah justru rahasianya. Karena kita tidak mampu melakukannya sendiri, maka kehidupan seolah memberikan rahasianya pada diri orang lain. Sehingga kita bisa melihat itulah rahasia yang perlu kita gunakan untuk menyempurnakan diri kita masing-masing. Jadi teman-teman semua, bagi Anda yang sekarang masih kadang mengeluhkan perbedaan-perbedaan pada pasangan hidup Anda, mudah-mudahan setelah melihat video ini Anda jadi melihat bahwa ternyata pasangan hidup Anda yang menurut Anda sikapnya, karakternya itu adalah menjadi masalah buat Anda, ternyata itu adalah sebuah rahasia yang dititipkan Tuhan supaya Anda bisa menyempurnakan diri Anda menuju keseimbangan dan membangun vibrasi yang jauh lebih baik. Baik teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.